warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang otot, saraf, dan rangka. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, langsung saja kita jelaskan. Otot polos bentuknya itu gelendong atau panjang yang bercabang. Sedangkan otot lurik itu panjang berserabut, dan jantung banyak berserabut dan berbentuk anyaman. Inti dari otot polos itu satu, itu ada di tengah. Ada di tengah. Sedangkan otot lurik itu intisanya banyak di tepi. Sedangkan otot jantung itu banyak di tengah. Letak otot polos itu ada di kantung kemih, dinding usus, dan sebagainya. Sedangkan lurik itu banyak di tepi, letaknya banyak di tepi, seperti di tepi-tepi rangka kita. Itu yang disebut otot lurik, itu disebut juga otot rangka. Sedangkan otot jantung itu hanya ada di jantung. Oleh sebab itu, sebenarnya jantung dan otot lurik itu hampir sama, tetapi jantung itu cuma ada di jantung letaknya. Jadi berbeda untuk jantung dan otot lurik. Sedangkan cara kerjanya, otot polos itu kerjanya involuntar atau tidak sadar. Tidak sadar, seperti yang kita jelaskan tadi, letaknya ada di kantung kemih atau dinding usus. Tidak sadar maksudnya tidak bisa diperintahkan oleh otak. Misalnya kan letak otot polos itu kan ada di dinding perut atau di dinding usus. Misalnya itu tidak bisa diperintahkan oleh otak. Misalnya dinding perut berhenti cara kerjanya, ya nggak bisa lah kan, itu karena itu secara otomatis dia bekerja dan tidak bisa diperintah oleh otak. Sedangkan otot lurik kerjanya itu secara sadar. Seperti kita menggerakkan tangan, itu bisa diperintahkan oleh otak dengan menggenggam tangan, mengayun tangan, dan lain-lain. Ketika otot jantung itu tidak sadar, karena otot jantung tidak bisa diperintahkan oleh otak. Misalnya untuk jantung kita supaya jangan berdetak dulu, ya tidak bisa, karena jantung tidak bisa diperintah oleh otot jantung tersebut. Kecepatan kerjanya kecepatan kerja otot polos itu lambat. Sedangkan kecepatan kerja otot lurik itu sangat cepat. Dan otot jantung itu kecepatan kerjanya itu juga cepat. Nah, itulah
menjelaskan tentang otot supaya semoga teman-teman bisa memahami apa itu tentang otot. Semoga teman selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang kerangka manusia. Kerangka manusia disokong oleh struktur seperti ligamen, tendon, otot, dan organ manusia yang lain. Dua bagian sistem kerangka manusia adalah kerangka aksial, tengkorak, tulang punggung, sangka rusuk, tengkorak penyokong, lengkungan petrolan, penulis, tulang punggung anggota depan, tulang punggung anggota belakang, dan kerangka aksial sunting. Tengkorak sunting atau kerangka tulang tengkorak itu melindungi kepala organ kepala. Terus kranium berfungsi untuk melindungi otak, yaitu ada terdapat 8 lapis. Kemudian orbit berfungsi untuk melindungi kedua bola mata. Tulang telinga untuk melindungi bagian dalam telinga. Rahang atas berfungsi untuk menyokong barisan gigi atas, dan untuk tengkorak rahang bawah untuk menyokong bagian gigi bawah. Kerangka manusia juga terdapat seperti berikut ini. Nama saya Adi Firdaus. Saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan tentang saraf. Lebih intinya sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia yaitu proses fisiologis di mana sistem saraf merupakan jaringan paling penting yang paling rumit dari jutaan sel saraf yang disebut neuron, yang mana bisa mengendalikan bahasa kita, pikiran, dan ingatan. Di sini ada sistem saraf pusat atau SSP, yaitu bekerjanya otak dan jalannya otak dan susun tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi atau SST, yaitu saraf panjang yang menghubungkan ke setiap bagian dari tubuh manusia yang jelasnya ya. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 5, yaitu saraf motorik atau secara standar, terus ke saraf otonom, saraf simpati, saraf parasimpati atau tanpa sadar, dan saraf enterik atau pencernaan. Begitu juga dengan neuron. Neuron itu di mana neuron mengirimkan sinyal secara cepat dalam bentuk gelombang elektrokimia yang berjalan sepanjang serabut tipis, yaitu disebut akson. Yang lebih jelasnya sinap, yang menyebabkan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, fungsi dari seluruh saraf sistem saraf manusia itu adalah untuk mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel yang lain, atau dari satu bagian tubuh ke tubuh yang lainnya. Begitulah kira-kira dari penjelasan sistem saraf manusia dari saya. Saya tutup.